Oke, kembali lagi ya. Maaf tadi mungkin waktunya sudah habis kali ya. Ya, tapi Mbak Bapak ini ya namanya aja gratisan. Sebenarnya saya mau yang berbayar ya. Tapi enggak apa-apa. Nanti nggak nyaman kalau seperti ini. Oke, kembali ke tadi. Bentar, kita ambil mana tadi PowerPoint-nya ini tadi. Bentar ya. Ambil tadi. Oke. Tadi sampai sini ya. Jadi market yang sudah kembali lagi, selamat. Volumenya kurang besar ya. Cek. Cukup Om. Oke. Kembali ke sini lagi ya. Market itu punya status. Jadi intinya market itu di dalam TBSD ada 3 status market yang harus kita ketahui. Ya, yaitu market pot, exit pot, dan HHR trend. Nah, bagaimana bentuknya pot itu? Pot, ya, pot yang seperti tadi sudah saya terangkan. Pot itu ada high dan low. Pot itu ada high dan low. Nah, seperti yang tadi saya berikan contoh, mungkin bisa ngambil contoh yang lain ya. Ambil contoh yang lain ya. Misalnya ini kita ngambil ini ya. Ntar saya ambil. Sebentar, saya ambil contoh market pot ya, contoh market pot. Nah, ini benar. Pot. Nah, ini kan pot. Nah, ini kan nampak pot kan? Nampak pot. Kalau kita gambar ya, sorry, saya ambil gambarnya. Nah, ini kita ambil gambarnya. Pot kayak seperti ini ya. Bentar. Jadi kita akan mengenal market lebih dekat, yaitu dengan cara gambar. Nah ini ya, kalau kita beri tanda, ini di sini adalah high, dan ini high, kan? Dan ini high, ya kan? Ini low, ini low. Nah, oke, paham ya? Namanya pot. Insya Allah nanti bisa kita lanjut. Nanti kita session untuk apa itu pertanyaan, session tanya-tanya ya, biar nanti enak ya malam ini.
Oke. Nah, ini dimanapun pairnya itu ada bentuknya seperti ini. Ya, kita ngambil lagi. Ini misalnya kita ngambil di UC ya, UC. Bentar. Ambil di UC. Kita berlatih pot dulu ya. Nah ini coba. Caranya dikecilkan ya. Market di H1 ya. Ambil yang dikecilkan biar nampak berbulan-bulan ya di cat itu. Nah seperti ini. Ini kan pot. Ini ya saya ambil lagi ya. Saya ambil lagi. Bentar. Ambil lagi. Biar tahu mana spot. Bentar. Nah, nih. Nah, ini termasuk pot enggak ini? Nah, ini pot. Ini pot. Nah, ini pot. Nah, ini pot. Bentar. Nah, ini pot. Ya kan? Nah, di mana ini ada high dan low. Nah, ini kita mengenal pot dulu. Ini high. Ini high. Nah, ini juga high di sini. Ini high, ya kan? Ini low. Ini low. Low. Nah, ini namanya exit. Ini namanya exit. Ini exit. Nah, ini exit. Nih, nah ini letak ini exit. Ja exit. Nah, exit. Exit ke sell. Nah, ya. Ini namanya exit ke sell. Nah, makanya kita harus tahu status market. Ya, tahu status market. Dan bagaimana kita biar tahu ya kita sering belajar menggambar ya seperti ini. Nah ini jelas ya. Nah seperti ini juga pot kan nih yang ini. Nih, bentar ya. Nah ini juga pot. Sorry. Nah ini kan pot, ya kan? Nah di mana kita letak tanda nih tandanya nih high. Bentar. Jadi dulu saya pengen tahu, pengen bisa ya menggambar seperti ini. Nah ini high-nya. Ini juga high, ya ini high, ya kan? Ini low, sorry. Ini low, low, ya. Ini low, ini low. Nah, ini exit. Nah ini exitnya, bentar. Nah ini exitnya. Nah ini exitnya. Ini exitnya ini. Nah, ini exitnya. Nah, ini exit. Exit. Ya. Ini exit pot ke buy. Nah, ini. Jadi kita pertama kali harus mengenal status market dengan cara kita menggambar. Oke. Mungkin ada pertanyaan biar ini bisa. Ini saya bisa ada yang tanya? Ya gimana? Ya, halo. Time frame-nya adalah H1 ya, time frame-nya adalah di H1. Oh, ini saya kembali mute lagi. Enggak ini. Sudah bisa dibuka mic-nya. Halo, cek. Maksudnya pot base. Apa base? Saya nggak tahu base ya. Intinya pot itu gambarnya gini ya. Pot itu gini. Misalnya ini market ya. Nah ini arah market ke buy. Dia turun lagi. Nah, bentar ya. Ada yang tanya. Ini misalnya arah buy.
dia turun lagi. Ya, dia ke buy lagi. Kayak spiral. Nah, tapi tidak seperti ini. Kalau seperti ini enak. Ya, nampak. Tapi ada yang nampak jelas seperti ini. Nah, ini high-nya. Ini low-nya. Ini high-nya. Ini low-nya. High. Ya, high. Ya, ini low. Low. High. Nah, misalnya ini terus ke sini. Nah, ini exit-nya. Ini exit. Misalnya ini. Nah, exit. Nah, gitu. Oke. Boleh pakai itu, pakai suara. Silakan. Ini sudah saya. Terima kasih. Untuk port berarti high low-nya itu kurang lebih berdekatan ya. Maksudnya ringnya di harga kurang lebih situ gitu ya. Ya, oke. Jadi tidak nampak seperti ini. Tidak tampak seperti spiral. Ya. Jadi cobalah. Coba barangkali bisa menggambar. Tuh, udah saya buka semuanya ini mic-nya. Dibuka sendiri nih. Ini sudah sebenarnya. Oke. Nah, ini. Ya. Nggak ada yang bertanya lagi? Jadi intinya untuk mengenal pot itu kita nampak gambar. Jadi cobalah kita cari market yang nampak gambar pot. Jadi kita nggak bisa hafal kalau kita nggak praktek menggambar itu. Sudah dibuka ini suaranya, dibuka sendiri bisa kok. Ini sudah mut aljuran and new precision. Sudah. Halo. Ya. Bagaimana? Jadi secara otomatis kalau kita belajar pot itu akan menghasilkan juga belajar exit pot. Ya, exit pot. Coba kita cari lagi ya. Nampak kita cari di pair atau kita geser ke tahun berikutnya, nggak bisa nggak ya? Nah ini. Ada yang tanya lagi? Ntar ini cari lagi ya, cari cat Audi GP misalnya. Ntar. Lama. Nah ini nampak sebentar. Nah, kita cari contoh pot. Nah ini sebentar. Jadi kita dipakai di tem H1 ya. Di H1 time frame-nya. Nah, coba ini. Nah, ini. Apakah ini dinamakan pot? Ntar. Saya tak nyari screenshot. Sini ya. Ntar. Kita kasihkan sini. Nah, ini makanya kita kalau ingin pandai di TPSD, kita harus pandai belajar dulu dengan menggambar. Nah, seperti ini. Ini apakah ini termasuk pot? Halo? Apakah ini termasuk pot? Jadi pot ada kalanya ya. Ini kalau ini nampak bukan pot ya. Kalau yang jelas, nah kalau yang ini saja, yang ini yang dikit ini. Nah ini pot di mana di sini ada high ya, bentar. Ini high-nya atau ini kita hilangkan dulu. Nah ini
Sini high, ya kan? Ini high, ya kan? Terus ini high, ya. Ini low, low. Nah, berarti dia exit kemana? Ini exitnya. Nah, ini exitnya, ya kan? Ini exitnya. Exitnya kemana? Ini exit. Exit. Oke. Coba kita cari yang lain lagi ya. Kita ambil lagi contoh yang lain. Jadi usahakan kita berlatih DCP. Misalnya apakah ini bisa di mas, tapi usahakan jangan di mas ya. Jadi di mas itu kadang-kadang kita tidak bisa digunakan di sana karena pergerakan mas itu pergerakan yang wah ya, pergerakan yang tidak bisa dideteksi, tapi pergerakan yang sering kita bingung di sana ya. Sebentar nih kok saya itu chatnya. Chat. Oh ini ya. Soal. Nah, ini. Mbak, misalnya kita ngambil di sini. Sorry. Ini, misalnya ini. Nah ini, coba kita ambil ini. Makanya kita berlatih untuk menggambar dulu. Jadi proses yang pertama kita ya harus tahu. Prosesnya adalah menggambar. Nah ini, nah seperti ini. Nah, kalau ini mana nampak pot? Ya, nama nampak pot. Ini pot. Nah, oke. Ada yang tanya? Pak, apabila harga sudah keluar pot, apa ada kemungkinan masuk pot kembali? Nah, ini kebiasaan. Nah, kebiasaan harga itu kalau sudah exit pot, dia akan masuk ke pot lagi. Itu biasa. Nah, ini akan terulang. Coba disimak. Ketika ada exit pot, dia pasti kalau nggak ngekis, dia masuk ke pot lagi. Ya. Wah, kalau nanti pakai fundamental perlu, ya, perlu. Nah ini yang saya nggak tahu nih. Maksud pot itu base Pak, sama dengan 3 drive nggak ini Pak? Lah ini bahasa-bahasa yang saya hilangkan atau bahasa-bahasa memang sengaja saya nggak mau bahasa istilah umum kalayak seperti BB. Ingat ya, TBSD itu no indikator ya. No indikator, no news. Tidak mengenal indikator, tidak mengenal news. Ya. Jadi saya kurang tahu ini. Maksud pot itu best Pak. Mungkin ada yang Julius, wah Julius bisa bersuara. Mana sih suaranya ini? Julius. Ya, Julius yang dimaksud best. Karena saya baru kenal nih best. Nggak bisa suara nih ya. Kayaknya sudah saya ini sudah oke. Ya, halo. Tes. Oh iya. Please. Ya. Mungkin kalau ada yang mengajukan pertanyaan bisa di on kan? Nunggu si saya bikin susu mungkin. Pertanyaan nggak yang mau ditanyakan? Saya mati dulu ya kamera sebentar ya. Gimana kurang? Langsung aja ini masih basic. Silakan tanya. Kadang yang basic ini yang orang itu
nggak paham, misalkan bentuk harga seperti apa gitu. Itu silakan. Suaranya kok nggak gitu jelas tuh. Pakai Pak Rusli ya, Mas Rusli ya. Suaranya terlalu jauh. Ya, Pak Tika, apa? Padahal saya pakai headset loh ini. Gimana Pak? Intinya untuk ini ya, kalau kita baca bukunya ya, ini kan di sini di grup Telegram itu kan ada yang punya buku itu ya, yang punya buku juga dari Bang Din. Cuma mereka mendapatkan dari mana saya juga kurang tahu ya. Intinya proses belajar itu seharusnya di lika-liku buku dapat dari mana ya, terus apa yang kita lakukan itu, terus nyawa bukunya itu di mana. Nah, sebenarnya buku itu kan sebagai pengantar ya, tapi nyawanya adalah dia yang berada pada yang menciptakan atau yang membuat itu loh, sehingga tahu maksud apa sih tujuannya dia menggambar, kemudian apa sih istilah-istilah itu. Kalau hanya sekedar baca buku, saya yakin kita susah mengantarkan kefahaman itu. Saya aja hampir 5 tahun saya belajar di Bang Din itu ya. Saya juga kembali baca ulang lagi, saya gambar. Nah, saya dulu sering gambar semuanya. Chat yang ada itu apa sih sebenarnya bot itu? Apa sih sebenarnya exit bot itu? Nah, itu. Jadi inti dasar saya tidak berdasarkan buku jilid 1, jilid 2 dan seterusnya. Intinya rangkuman dari seluruh buku itu yang perlu dipahami adalah POT, exit POT ya, sama HHR trend itu. Nah, kita satu persatu pahami dulu POT. Kita jangan beranjak ke lain. Karena dalam satu pertemuan tidak mungkin kita mengulas satu buku. Perlu proses yang panjang itu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah ngikut di TBSD Bang Din, tapi kenapa nggak paham-paham? Ya karena apa? Memang kalau nggak tahu cerita dari awal, sementara ini Bang Din kan jarang memberikan mudakaro. Kalau dulu sempat pertama kali grup berdiri ya, artinya berdiri memang Bang Din udah lama, grupnya udah lama, udah hampir 10 tahun yang lalu. Cuman saya pas waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah, buku baru diterbitkan, buku baru dibuat, dicetak. Nah, kemudian saya ngikuti dari awal. Nah, awalnya juga saya bingung apa sih ini, apa sih tujuannya. Cuman saya berkesan pada awal pendahuluannya itu gini, sebuah gambar atau menggambarkan seorang trading itu tahu ini gunung ya, dia menceritakan waktu naik pesawat itu punya inspirasi, oh trading itu kayak ini ya, gunung gitu ya. Oh, ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada lembah dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya dia menciptakan suatu buku ini. Dia namai POT, Exit POT dan HR Trend. Itu. Buku apa, Pak? Malam Om saya buku baru ikut sekarang. Masih boleh ikut? Boleh, kenapa enggak boleh ya? Kayak supply and demand, Pak. Kan ada. Nah, ini maaf besar, saya nggak bisa menerangkan bahwa ini kayak supply and demand. Ingat, TBSD kalau masih membawa teknik-teknik selain TBSD tidak akan bisa masuk kefahaman. Betul. Nah, berarti harus direfresh. Di dalam grup Telegram kan sudah saya berpesan untuk bisa memahami kefahaman TBSD harus merefresh ulang, menginstal ulang, nol, otak kita harus dihilangkan. Kalau menyamakan berarti Anda tidak belajar TBSD. Nah, makanya saya tidak bisa apply itu supply and demand, Pak. Kan ada base-nya. Nah, ini di sini dalam buku TBSD tidak ada yang mengatakan base. Ya enggak? Kalau ada yang sudah membaca,
setahu saya tidak ada mengatakan base. Ya, istilah-istilah dalam TBSD itu unik, tidak ada di khalayak umum. Makanya saya tidak bisa memberanikan itu sama. Kalau itu sama berarti kita nggak pakai teknik TBSD. Makanya coba kalau memahami TBSD, cobalah bulat utuh apa yang di dalam buku itu maunya. Oke? Buku apa Pak? Di dalam grup Telegram itu kemarin ada yang nge-share TBSD entah dari mana itu. Ya, tapi itu jelas TBSD yang dimaksud, yang saya maksud juga itu sama. Kami buku itu ada revisi sampai 3 kali. Ya, ada 3 kali. Kalau dulu bukan TBSD namanya GOTI, kalau nggak salah GOTI, GOTI Impossible. Ya, GOTI itu bukunya GOTI. Tapi GOTI itu penyempurnaan kemudian diarahkan ke TBSD, kemudian buku-bukunya disempurnakan. Nah, tapi kalau betul-betul menginginkan ya, sebenarnya kita bisa setiap 1 minggu 2 kali, 3 kali. Tapi gini, ini jelas nanti arah-arahnya, itu nanti ada apa arah ke apa itu bukan free dan sebagainya. Lah, kalau Anda pengen bisa, ya mulai sekarang dirubah. Makanya yang masuk ini kalau betul-betul hanya menginginkan sekedar tahu, ya enggak usah dilanjut. Jadi muspro ketika kita sudah masuk di kefahaman TBSD, kemudian kita campur yang lain, muspro. Muspro itu apa? Ya mubazir, itu. Mubazir itu ketiwas ngoyo-ngoyo. Karena apa? Nanti akan beda dengan kefahaman yang ada di buku-buku seperti BB, ya seperti jadi supply and demand, ya, dan lain sebagainya. Itu. Oke, mungkin ada yang lain? Mungkin bisa menyampaikan itu share barangkali bisa membuat pot ambil apapun pairnya, kita coba berlatih membuat pot itu yang mana, bagaimana itu. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini kan market kan enggak kelihatan, kayak semuanya kan seakan-akan ini. Nah, jadi sebenarnya kita kalau mencari market yang biar tahu status market itu pot atau tidak, ini tergantung layar yang kita gunakan. Nah, kayak sama seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ya, karena buku butuh layar yang agak panjang ya. Nah, seperti ini kalau kita kecilkan lagi, nah, kelihatannya kan ini. Nah, ini termasuk pot. Ya, coba ini ya, saya ambil lagi ya. Nah, saya ambil lagi. Bentar. Jadi kalau saya yang gambar berarti malah saya lebih paham, lebih akan belajar lagi ke sana. Nah, ini pot, mana pot? Nah, ini pot. Nah, ini pot. Nih. Tapi misalnya dari sini ya, sampai sini ya. Sampai sini. Nah, ini linknya mau berhenti lagi nih. Ini baru masuk Puspita. Oh, bagaimana? Ada yang bertanya? Kalau marketnya trending, terus apakah bisa gambar potnya Pak? Loh, nah itu namanya berarti nanti AR trend. Kalau marketnya trending, terus apakah bisa gambar potnya? Lah, tadi kan ada 3 status market, pot, exit pot, dan HR trend. Kalau tidak membuat pot, berarti dia HR trend. Nah, seperti ini HR trend. Seperti ini ya. Yang HR trend ini saya cari
Nah, ini makanya ini air trend. Ini Habis pakai di sini ya. nah, ini HR trend. Nah, ini namanya HHR atau ini H1 trend, H1 trend. Ini trend. Tren ya. Tren mana? Tren. Nah, ini tren. Ya, kalau statusnya itu bukan pot atau exit pot, dia akan tren. Oke? Ya, nggak apa-apa. Alam. Oke? Ada lagi? Ini nggak apa-apa. Ini nanti kita buat channel lagi ya. Kalau ini habis channel lagi, nggak apa-apa. Intinya kita memahami exit pot, exit pot, dan tren. Nah, kalau tahu pot, berarti dia akan exit pot. Kalau sudah selesai exit pot, dia akan tren. Nah, cuma kefahaman ini harus kita menggambar dulu. Kalau sudah tahu menggambar, paham tentang apa itu pot, exit pot, tinggal kita real marketnya, atau kita praktek pada real. Nah, yang susah ini ketika kita praktek di real, cara pakai entry di pot itu bagaimana? Nah, di grup ada bukunya Om. Kemarin ada itu yang nge-share itu. Nah, kita bertahap ya, kita bertahap. Nah, ini namanya sifatnya nggak melalui proses. Moro-moro terus bagaimana cara ngentrinya. Tahu statusnya aja belum tahu ya. Ini status market, ini status exit, status market. Apa itu pot, ini exit pot. Nah, kalau secara kacamata ya saya sampaikan. Kalau ngentrinya ya di sini. Ketika di low, seperti malam ini, coba malam ini tadi saya masuk ke EU ya, EU, mouse-nya ini. Nanti setelah ini kalau putus lagi kita ganti ya, EU, is red, nah EU, nah ini EU, sebentar, tak jelasin, tanpa zone. Nah, Pak, ini EU. Nah, ini coba dilihat. Kapan kita ngentri? Ya, ketika kita ngentrinya adalah di posisi low. Kalau kita ngentrinya mau entry buy, kita di posisi low. Kalau mau ngentri sell, ya kita market harus posisi pada high. Nah, seperti ini. Lah, apa yang kita gunakan? Ya, kita gunakan adalah 8 bahasa candle. Nah, sehingga nanti kita harus pakai 8 bahasa candle. Bagaimana ini betul-betul high-nya sudah selesai. Nah, ini. Nah, ini high-nya. Ini high. Nah, di sini cara ngentrinya adalah di sini. Nah, bagaimana cara ngentrinya ya? Di sini ada 8 bahasa candle. 8 bahasa candle. Begitu juga di sini kalau ini betul-betul ini kalau statusnya sudah pot. Nah, makanya lebih paham lagi ketika kita besok kita paham pada 8 bahasa candle dan live entry-nya gitu loh, live entry-nya. Nah. EU sudah masuk potkah itu? Nah, coba EU, coba EU. Nah, EU ini kan potnya besar ya, potnya besar. Nah, kalau kita amati di sini, nah, bentar nih, nggak bisa ya kalau nggak di screenshot. Nah, bentar, sabar ya. Nah, bentar. Nah, ini posisi market sekarang ya. Posisi market sekarang kan di sini. Nah, di sini. Kalau kita amati di mana nih? Ini low, ya dah. Ini low, ya kan?
ini low, ini high, ini high, ini low, ini high ya. Nah, ini kan kemarin kan sempat keluar ini. Nah, karena di sini kan seharusnya kan di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita berdasarkan TBSD, dia masih posisi di dalam pot. Nah, tetapi bacaan ini harus ada yang lebih menekankan lagi. Kita lihat ini. Kalau kita nampak gini ya, market kan dari sini ya. Kalau ini kita jelaskan yang lebih besar ya, yang lebih lengkap. Bentar. Nah ini, Pak. Nah ini, sebenarnya kan market kan dari sini ya. Ini tren saya gambarkan. Ini tren buy, ya kan? Setelah itu bentuk apa? Pot kan? Nah, pot kan? Nah, dia exitnya ke sini, dia masuk lagi ke pot. Nah, ke sini. Nah, makanya kemarin waktu malam itu, coba itu mau exit pot ke sell gitu kan. Nah, ternyata malam hari ini dia masuk lagi ke pot. Nah, jika nanti ini market enggak malam ini ya, market ini malam ini nanti harganya nggak nyampe sini atau besok kita tunggu di zone ya, dia akan ke sini lagi. Ada dua toh, kalau nggak ke sini ya ke sini kan. Nah, tinggal kita besok menunggu zone. Nah, ada istilah zone ya. Ada istilahnya zone. Lah, makanya lebih detail kita kalau gambyang itu kalau secara keseluruhan utuh kita terangkan, pengantar tidak lewat mulai sedikit nanti bingung. Jadi buku itu seakan-akan satu malam ini dikupas, satu malam ini kita paham, tidak bisa. No. Butuh 1 tahun, butuh 2 tahun, butuh 3 tahun, butuh 5 tahun. Lupa kok lama. Nah itulah yang namanya di awal proses. Kalau nggak mau proses ya silakan, jangan mempelajari TBSD itu. Nah, oke. Mungkin ada lagi? Ini saya punya entrian ini. Saya punya entrian tadi ke plotting ya. Ini sebenarnya tadi harusnya saya close, tapi tidak saya close, tapi tidak apa-apa. Namanya trading itu kan ada hasil, ada tidak. Tidak seterusnya trading itu profit ya. Bentar ya. Tak masuk di akun saya. Tak ke plotting berapa. Ini tadi saya pakai demo. Bentar. Jadi saya biarkan, mudah-mudahan juga masih kuat MM-nya. Kalau enggak ya nah ini. Nah ini sebenarnya ini kan sudah saya close ini. Ada di sini. Saya close. Nah, keburu naik, sudah saya close, saya biarkan dan apa. Namanya trading juga ada rugi ada. Nah ini. Tapi saya berharap ini adalah tadi saya bilang ini candle volume. Nah, dalam pelajaran TBSD, candle volume ini berisyarat bahwa akhir buy saat ini nanti, nah tinggal nanti besok berlanjutnya di mana. Makanya saya beranikan menambahi entrian saya. Ya. Nah, masih 171. Nih, biarin. Oke. Ingat